أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين ثم قال ولا تظن أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأمور الآخرة ولأمور الدنيا تقليد لجبريل عليه السلام Dan janganlah engkau mengira bahwa sesungguhnya makrifat pengenalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh perkara-perkara akhirat dan perkara-perkara dunia itu taqlidun li Jibril alaihi salam, itu hanya berupa taklid, hanya berpegang dengan kabar daripada Sayyidina Jibril alaihi salam. Fa inna taqlida laisa bima'rifatin sahihatin, karena sesungguhnya nangaran taklid, nangaran berpegang, nangaran hanya umpat aja, mengumpati Sayyidina Jibril, mendengarkan apa nang dari Jibril semata-mata, itu laisa bima'rifatin sahihatin, itu bukanlah pengenalan yang sebenarnya, yang sah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hasyahu Allah min dzalika, dan bermula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjauhkan Allah Ta'ala akan Nabi Muhammad min dzalika, daripada makrifat taklid. Bal qad inkasyafat lahul asya'u, akan tetapi sungguh telah inkasyafat, terbuka bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu al-asya'u, rahasia seluruh alam semesta. Wa syahadaha, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan akan seluruh rahasia alam semesta itu binuril basirati, dengan cahaya pandangan batin. Kama syahadta anta, sebagaimana engkau menyaksikan anta al-mahsusati bil ainil zahirati,
Nampaknya Nabi Muhammad memandang, melihat dengan seluruh rahasia alam semesta itu dengan pandangan cahaya di hati, pandangan yang ada di hati itu nampak al-mahsusati bil-ainil zahirati, sebagaimana engkau telah menyaksikan akan seluruh al-mahsusati, yang asal makna itu mahsusati itu segala apa yang dapat diraba, artinya ada bentuknya, seluruh benda-benda bil ainil zahirati, dengan mata kepala. Nah, Imam Ghazali melajari kita belakangan kan ini semalam. Kalaunya kita hendak selamat daripada tipu daya syaitan yang memperdaya orang-orang kafir. Orang kafir itu semalam inya menyatakan bahwa dunia ini lebih baik ketimbang akhirat, karena akhirat itu janji-janji kaina-kaina. Adapun dunia ini jelas-jelas di hadapan mata, awadi nikmati. Jelas ujar Tuhannya, nyata lebih baik dunia daripada akhirat. Akhirat itu pada pasti kaina. Nah, itu maksudnya. Lalu supaya kita selamat, jangan terumpat-umpat tertipu dengan stigma mereka, jangan terumpat-umpat dengan pendapat mereka. Di mana kita bukan ahli ilmu, kita bukan orang yang pintar di dalam penelitian, kita umpat apa yang dikatakan Rasulullah aja. Nah, kayak itu ya sih kita. Umpat apa yang telah disampaikan Rasulullah. Kan sudah semalam hadisnya malam tuh. Dunia tuh kayak ini ya Rasulullah. Bahkan di dalam hadis lain itu kan sudah jelas Nabi Muhammad mengatakan, yang dunia daruman la daralah. Dunia itu adalah rumah bagi orang yang kadang diisi rumah. Bila orang menganggap dunia ini adalah tempat tinggal, sedangkan dunia itu tadi hanya fata morgana aja. Sedangkan dunia itu tadi itu hanya khayali aja. Hanya adanya itu dalam khayalan dunia itu. Sebenarnya dunia itu pada bila orang menganggap dunia ini tempat tinggal, berarti orang itu ngarannya kada diisi tempat tinggal sebenarnya. Karena tempat tinggal yang dianggapnya ini tempat tinggal itu ada. Nah, ngarannya khayali, ngarannya sifatnya khayalan. Orang makan sate, ketupatnya 2 lonjor, satenya 20 cucuk, jadi bisa pada panjang. Itu kenapa? Makan ketupat, makan sate, ketupatnya itu 2 lonjor. Wakilan nanti itu ketupatnya itu jadi gigahan sate masih ada ulannya teman minum bandar sate orang Madura atau sate
ternyata itik dong gue. Nah, sate kambing 20 gila, 10 sate kambing, 10 sate itik. Nah pertanyaannya, kenapa jadi bisa makan sate tadi kada kenyang? Makan 2 lonjor lontongnya. Kosa kalinya Sidin jadi kada mau kenyang makan sate nang 20 cucuk lontongnya 2 lonjor tadi, bangun guring mimpi aja sekalinya. Lima pandak kenyang. Baby ini menggarap. Astagfirullah, aku tak apa-apanya. Kami digarap-garap ya. Kenapa jadi sarik digarap? Pengajian subuh Sabtu. Aku nyamanannya makan sate. Makan sate biarlah, jangan bini. Iya, mikam jangan gambar menggarap tadi. Panjang atau panjang guringnya. Itulah dunia. Khayali, sifatnya khayali, sifatnya hanya khayalan. Nang memadahkan itu siapa? Rasulullah. Coba kita perhatikan kita di dunia ini. Kayak apa aja hebatnya kita ini. Misalnya anggaplah kita ini berduit. Andai kata orang tuh hanya berpegang kepada keberhasilan usaha duniawinya aja, kayak apa aja suksesnya ini itu dipadahkan oleh orang lain, dirinya tuh pada awal memadahkan ini itu sukses. Kenapa? Karena masih merasa kurang terus. Kurang benar-benar. Si anu tua ini jar sukses banget itu. Sepumatnya menukar tanah, sepumatnya menukar apa-apa kabun durian, sepumatnya menukar mobil, sepumatnya menukar macam-macam. Ujar orang ibaratnya itu sukses juga sawah ini. Tapi coba bang dihalus ya. Sebenarnya orang sukses itu kata itu. Karena jawabannya pada hati kita masing-masing. Kita kalau menjawab bahwa orang itu sebenarnya pada sukses, kenapa? Orang itu pada merasa puas lagi. Dan bahkan orang yang dipadahkan orang sukses itu tadi penuh dengan kekhawatiran. Semakin sukses dipadahkan orang, semakin beban baginya. Kenapa? Takutan bersedekah, takutan melihat aja langgar buruk, ada wani bersedekah, melihat aja atap masjid bocor, ada wani hendak menggantikan, melihat aja anak yatim kada mau melanjutkan, meneruskan, jangan melanjutkan, jangan meneruskan haji sana. Meneruskan sekolah. Kada wani menjamin, ayo nakai kami pinasa anak-anak wana anak yatim, nakai sekalinya mamanya anum, sekalinya apa anak yatim yang lain gak ada tapi desa anak-anak anak yatim itu anu nakai sekolah tahu sekali ada aja apa pinang ada dayur nyaut nyaringnya dalam pada bapak apa aja bapak luar nikah bapak aja luar abah nih mamanya dalam rumah kada mendengar supaya mendengar rumahnya nih anak-anak supaya paham. Pokoknya ikan jangan jauh-jauh lawan abah nih, kalau perlu abah berdiam di sini anak umpet. Kedua nih kenapa? Gair kalau harta ini kurang kita ambil kepada orang sukses. Gair salah bergair itulah sukses lain. Padahal nyata aja kita nih andai kata
kita bersedekah, biasa masjid, biasa langgar, biasa pondok pesantren, itulah yang kita terima di akhirat. Itulah milik kita sebenar-benarnya. Tetapi menandakan bahwa kita tuh diselimuti kekhawatiran yang dibisikakan oleh syaitan, kita kada wani, dan juga buahnya kita yang menukar samen ini 200 sak, 2 sak seorang kita cukup samen nih. Nang seikong mandang, nang seikong pagah kada mandangan, nang seikong pagah kada tahu, dan lain-lain. Itukah sukses? Lain. Orang yang sukses itu orang yang bujur-bujur. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha itu orang kita menyambat beruntung. Orang beruntung itu ialah orang yang sukses. Kalau manusia aja memadahkan orang itu beruntung, kada tentu. Orang yang bujur-bujur pasti beruntung, berarti suksesnya itu dunia akhirat. Siapa yang memadahkan suksesnya ini beruntungnya? Siapa? Allah di dalam Al-Quran. Siapa orangnya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, ialah orang-orang yang mereka itu fi salatihim, yang masuk ke dalam sembahyang. Bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang menjadi dasar bagi hadis Nabi Muhammad SAW. Coba lihat di dalam hadis Nabi yang lain. Apa tuh hadisnya? Hubbiba ilayya min dunyakum, hubbiba ilayya min dunyakum talat. Aku dianugerahi ketujuh. Aku dianugerahi Tuhan cinta. Aku dianugerahi Tuhan menyenangi. Artinya Nabi itu kadang merasa bahwa sidinlah nang bujur-bujur cinta, tapi sidin dicintakan. Buktinya hadis sidin tadi hubbiba, PL-nya PL majhul, bukan sidin yang berlaku. Min dunyakum, aku dicintakan Tuhan, dianugerahkan Tuhan, merasa cinta di hatiku. Min dunyakum, yang termasuk ini kalau bubuhan nikah ini dunia hukumnya. Tapi Tuhan memberi Nabi Muhammad sidin cinta. Salah 3 macam. Namun ketiga-tiganya kita bahas pada sedikit waktunya. Yang terakhir aja gitu. Yang terakhir apa? Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Tuhan menjadikan nang aku tadi senang benar, cinta benar, katuju benar, apa dijadikan Tuhan di hati Nabi qurratu aini fis shalah. Kesenangan itu di dalam yang namanya sholat. Di dalam, coba bahasanya nanti.
di dalam yang namanya sholat. Bahasanya itu fis shalah, bukan dengan bis shalah. Kalaunya bis shalah, orang ngerti bahasa Arab, dengan gerakan sembahyang, dengan sembahyangnya. Ini fis shalah, di dalam namanya sembahyang. Di situ Nabi Muhammad diberi Tuhan qurratu aini, hiburan. Makanya Nabi Muhammad itu di dalam riwayat, bila sidin tuh hendak sembahyang, seakan-akan sidin kada kenal lagi sahabat. Datang si anu. Ketika sidin hendak sembahyang itu sudah sidin mengimami itu tadi, sidin berpaling setahu. Ada satu riwayat menyatakan sawu, ya kita ini kan sawu belum masak, buruai lagi belum masak lagi sawu. Jadi istahu ada di hadis itu ada sawu sufufakum, sawu sufufakum. Bila sawu sufufakum wa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Ada satu riwayat istawu sufufakum wa inna taswiyatas saf min tamamis shalah. Jadi lain-lain itu hadis. Kalau di Makkah ya, memang orang biasa umrah. Wa'tadilu. Itu nami kesambahnya sedikit. Hitung makanya pada kita. Wa'tadilu. Orang ada paham. Aku jangan pada umrah sampai. Kenapa ya kawan? Kenapa itu? Bagusnya Tuhan sedang memberi seorang kalau umrah, kalau sembahyang di Masjidil Haram, imamnya aja nak sembahyang pada nama sawu. Nah ini ngalih badan masih ada belajar dulu untuk diketahui apa nang itu. Nah kemudian di dalam Masjidil Haram itu bila orang tuntung sembahyang tuh rata-rata hampir tiap waktu kan sembahyang jenazah tuh ada. Sembahyang jenazah itu perlu bertakun sebelum pulang haji, sebelum umrah, perlu bertakun. Kenapa bertakun? Kita bingung, kayak baliknya, jadi mayatnya malah lagi bingung kan? Orang sudah bahasa Arab, bilanya ujaranya, sallu alal mayyiti rahimakumullah. Berarti seikung aja mayat nanggi muka tuh lalakian orangnya. Bila mayyiti lalakian. Bila ujaranya sallu alal mayyitati rahimakumullah, berarti jenazah begini. Bilanya sallu alal janazah, nah berarti banyak orang. Kayak itu aja. Kan sekarang bertakun-takun lagi. Bertakun orang ada paham dia. Laki kan. Kamu kan melihat juga aja. Padahal isyarat orang itu sudah jelas saja. Coba kitanya aja nggak ada paham. Seperti lampu yang ada di Masjidil Haram. Lampu itu kalau kita sembahyang subuh itu menyala berdataan. Karena ada bilanya sudah menandakan waktu subuh habis, salat isyraq masuk, tuh lampu sorot nang di atas nang banyak nang itu tuh mati, tuh habis waktu subuh. Apabila bilanya waktu duha tuh masuk, lampu-lampu nang di dinding di bawah lampu sorot itu mati, itu menandakan duha masuk. Itu sudah disetting semuanya. Itu Masjidil Haram. Nah apa tadi? Nabi Muhammad sedang senang di dalam sembahyang itu.
Sehingga ketika Sidin berpaling, Sidin kayak ada pinandu, siapa yang ini, siapa yang ini. Sidin hanya mengingatkan sawu sufu sab, mengatakan rapi artinya begitu. Makanya sunnah hukumnya kalau kita bujur hendak menghidupkan sunnah, bila kita sembahyang berjamaah, bilanya kalimat qomat itu qad qamatis salatu qad qamatis salah. Sunnat berdirian itu boleh tahu. Artinya bilanya berdiri berarti paham. Arti paham itu apa? Kalimat qad qamatis salatu qad qamatis salah. Sudah parak benar kita sembahyangan, sudah parak benar. Qad qamatis salah. Hampir sudah sembahyang kita laksanakan. Berdirian artinya. Karena kayak kita aja masih menghitungi cacak penyelenggara aja. Nah, kalimatnya qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Tapi karena itu qomat, sunat hukumnya disambung. Qad qamatis shalatu qad qamatis shalah. Jangan nanti sebagian orang qad qamatis shalah qad qamatis shalah. Bujur aja bang, cuma pada sunat sampai itu berpagat. Nah, jadi qomat itu sunat hukumnya bersambung. Kalau azan itu sunat hukumnya berpagat. Nah, azan itu intisal, kalau iqamah itu ittisal, bersambung. Jadi kalau azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, bukan Allahu Akbar Allah. Itu kata saya kata disunahkan sebenarnya. Kalau qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Itu qomat. Dan sunnah qomat itu lebih dimit daripada azan. Azan itu sunat penyaring. Bila qomat sunat bagi mit. Jadi mungkin kita pakai mikrofon juga, mikrofonnya dijauhi sedikit. Kenapa? Karena kalau azan itu untuk memberitahukan dan mengingatkan kepada seluruh umat sejauh-jauhnya, sebanyak-banyaknya bahwa waktu sholat telah tiba. Ingat orang berdatangan, asik-asik azan orang terjadi haluannya kata dulu. Asal Pak ya. Orang bangun rumah itu tukang misalnya nih kan, ada azan orang, azan sudah hari buahnya sedang kita naikkan makanan tak kalinya. Maka orang azan itu manggil orang supaya orang sembahyangan ada makanan kalinya ingat. Nah beda dengan qomat. Kalau qomat itu hanya menginformasikan bahwa sholat segera akan dilaksanakan, dan itu bukan untuk mengingatkan kepada orang yang di luar dari tempat itu, hanya untuk orang yang sudah hadir di situ. Lalu bagaimana? Nah itu sunnah Rasulullah seperti itu. Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal kesini. Ada saatnya azan itu.
Rasulullah berpaling, masuklah sidin ke dalam sembahyang tadi. Apa di dalam sembahyang tunangnya Rasulullah jadi sidin keasikan, jadi sidin tuh liwar senangnya di dalam sembahyang. Karena nambang aran sembahyang itu hanya dua macam. Isinya sembahyang itu ialah jalalullah dan jamalullah. Dua macam saja. Memandang, merasakan jalalullah. Apa itu jalalullah? Kesimpulannya ialah gerak dan diam. Gerak di hati arannya rukun qalbi, ya niat. Siapa yang mau ulah niat nang itu, niat itu gerak tanang antaknya di hati Allah. Allah yang mau ulah kita kawa bergerak hati kita hendak sembahyang tadi, berarti hati kita dikuasai oleh Allah, kehendak kita dikuasai oleh Allah adalah senang. Mun dikuasai oleh manusia ini nyata kita kata tunjuk ini yang menguasai hati kita itu Allah, sehingga Allah mengulahkan nang bangaran kehendak di hati hendak sembahyang yang disebut dengan qasad. Qasad lah lain kasat lain. Qasad itu Allah. Baiknya Allah lawan kita jalalullah, sifat jalalnya Allah itu gerak di hati, ngarannya niat disebut rukun qalbi namanya. Adapun gerak yang kedua ialah gerak muntung. Membaca, mengucapkan atau melafaz akan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kawa kita mengucap melafazakan di muntung kita nang ini, muntung kita ini berganti dari huruf ke huruf menjadi kalimat. Siapa yang maulah bentuk Allah, itulah gerak nang dimuntung di dalam sembahyang disebut ngarannya rukun qauli. Itu termasuk jalalullah. Arti jalalullah lamun Tuhan manggarakakan inya pada kawa berdiam, mun Tuhan mandiamakan inya pada kawa bergerak. Mun dimuntung tadi, mun Tuhan menggerakkan muntung inya kawa menyambat membaca takbiratul ihram dengan sempurna. Namun Tuhan kada menggerakkan inya kada kawa mengucapkan takbiratul ihram. Jalalullah. Adapun gerak yang ketiga, gerak jawarih. Jawarih seluruh anggota batang tubuh kita bergerak dari jagat berdiri lalu bertunduk, yaitu ngarannya ruku. Dari berdiri betul lalu bertunduk ruku. Dari ruku berguling jagat pulang-pulang. Ya tidak ngarannya. Dan sampai habis semua itu disebut ngarannya rukun fi'li, rukun perbuatan, karena perbuatannya tadi nampak. Siapa pulang yang menggerakkan batang tubuh kita kawa jagat berdiri, tunduk, kembali, i'tidal, sujud, Allah. Mun Tuhan kada menggerakkan, bah iya benar.
Ada tuh tahu tuh aja. Apa? Tolong kamu tuh dah. Ya, sudah aja. Buat situ aja. Seorang tamat dah sembahyang. Ada tuh gara-gara. Kenapa? Ada digarap-garap Allah. Ada digarap-garap Allah. Itu hakikat tuh, hakikat. Baik di diri kitanya ataupun pada orang lain seperti itu hakikat. Arti hakikat nang sebenar-benarnya tuh itu Allah nang punya jalan. Lalu ada nang sebutingnya di dalam sembahyang itu tadi. Kan tadi gerak. Ada nang ngarannya diam. Di mana andaknya diam di dalam sembahyang? Ialah syariat ma'atur tumakninah. Berdiam sebentar, sekurang-kurang sebentar, sekadar baca subhanallah. Sekadar itu diamnya. Nah, diam itu pun jalalullah. Allah nama ulah kita kawa diam sebentar disebut tumakninah. Ngarannya jalalullah. Mun orang sudah paham di sini semacam sudah kada kawa keluar bahwa kita bertani kada kawa keluar dari nang bangaran jalalullah. Itu contoh dalam sembahyang. Sehingga Nabi Muhammad kada asik dengan berdiri betul. Nabi Muhammad kada asik dengan niat. Nabi Muhammad kada tenggelam dengan bacaan. Keasikan mendengar bacaan seorang juga nang bagus benar suara nang fasih. Kada asik dengan sujudnya. Kada asik dengan tahiyatnya. Nabi Muhammad asik dengan jalalullah, merasakan jalalnya Allah Ta'ala. Ini nang fis shalah, ini maksudnya. Bukan di waktu ruku nang ini mangana-ngana supaya bujur-bujur lurus belakang. Karena menjaga jamaah ini menggada lurus. Ketahuan orang seorang tidak bisa sembahyang lalu membayangkan malu lurus belakang. Ketika berdiri betul dikanak-kanakan berdiri betulnya ada. Ketika sujudnya tadi bujur-bujur dipas-pasakan nang kayak apa anggota 7 nang itu bujur-bujur sampak ke lantai ada. Asik dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdih kada. Tetapi itu secara ringkasnya tadi sudah ulun sampaikan, gerak dan diam itu ngarannya jalalullah. Kalau kita kata oh ini jalalnya Allah, berarti aku sekarang sedang dikuasai oleh Allah dengan tajalli sifat jalal saja. Sifat jalal saja. Nang semacamnya pengulang, nang semacamnya ngarannya jamalullah. Jamalullah itu apa? Jamalullah itu ialah kita semua, awak kita ini tadi dalam keadaan sembahyang itu menutup aurat, lalu indah jadinya. Cuma ya kalau salah awal cawat sembahyang indah lah kira-kira. Jamal itu artinya keindahan Allah. Bakupia, babaju, bujur-bujur, betata. Arti betata tuh babaju kan sebelum masuk sembahyang, masuk waktu sembahyang sudah babaju siap. Lalu baju itu ada gasak-gasak, ini ada baca-baca hatulah sama sikit kawan nang terdahulu, jangan ke belakang tertawa kawan. Kenapa timpang sebelah baju sama lainnya mengimai?
Itu ketahuan orang untuk begasak-gasak tulang balik itu. Nah, pengupiah kebalik. Nah, kalau ngalih gasak-gasak mesti begini anak besiwak makanya polpen asa-asa aja. Namun orang dasar bujur mulai awal tuh siap sebelum waktu sembahyang tuh sudah siap Pak. Nah, bagus tadi jamalullah, lalu bagus tetapi kada terbalik nanti mencapnya tak dalam kan berarti terbalik. Kenapa dia tapi ini maka bina kubas kayak ini kubas orang di dalam. Nah, lalu bagus kesimpul bagus rapi baju rapi kopiah bagus harum pulang awaknya tadi sarapa bagus ngarannya jamalullah. Makanya makruh hukumnya sembahyang itu berpanjang. Kenapa? Bila berpanjang kada melihat lagi lawan sifat jamalnya Allah. Jadi bebuncilak nang itu inya supaya mata kita ini karena bagian melihat kawan menyaksikan apa nang disaksikannya jamalullah. Itu lengkap dua macam nang ini di dalam sembahyang dua macam ini jangan ada nang lain. Memandang Allah Ta'ala tadi, menghadap Allah Ta'ala tadi, melewat mengenali jalalullah lawan jamalullah. Dua aja itu nangaran sembahyang. Itu nangaran masuk ke dalam sembahyang. Ini nang Nabi Muhammad maulah sidin asyik karena kayak orang pada hendak api sembahyang. Kan apa? Karena sedang di dalam jalal, sedang di dalam jamal. Kada kayak kita atau tipu sembahyang. Tipu. Tambah pulang misalnya imamnya. Nah aturan kada kau jadi imam misalnya jadi imam juga tambah makmum tuh tipu. Siratal ladzin. Tiba-tiba ada kipoh imam namamu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Meledak kalau bunyi bom. Israel itu bunyinya meledak. Waladdallin. Ini makmum di bawah tak aminakan nah ini adalah bujurnya busnya tak aminakan doa nang salah kamu aminakannya membaca ayat pulang terjadi disitulah orang sembahyang itu bila ada orang jadi imam lalu 60% makmum kada ketujuh orang menjadi imam maka hukumnya makruh menjadi imam. Bahkan ada kaul yang menyatakan hukumnya haram menjadi imam. Makmum nih kada ketujuh sih menjadi imam. Ini buahnya sudah maghrib nih. Udah termasuk pada masjid aku jangan belum dari aku jadi aku kenapa jangan jadi imam nih kan tuh galainya kan jadi maghrib nih kan ya galai panas ini kenapa mau berubah lagam bahari lo kenapa mau berubah ngalih benar. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti apa namanya? Hanya bismillahnya aja kan sudah. Dia bubuhana asam urat ngomong. Belum lagi kena nang
Anu wirid tentu salam tuh wirid. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, ini 5 menit lagi sana. Makanya ujar Nabi Muhammad Hasan apa hadisnya tuh? Idza ammama ahadukum, apabila salah seorang mengimami sembahyang ya Nabi falyukhfif, maka ringankanlah. Bahasa Nabi itu ringan, bukan falyuqassir, bukan pendekkanlah, bukan, falyukhfif, ringankan. Jangan ada beban berataan makna itu, jangan ada beban. Artinya andai kata orang nih bacaan bagus, orang bilanya sidin membaca ayat, orang senang panjang, ada masalah. Tapi kalau ini bacaan zikir sudah jamu, ini biar hendak nanti bawa sini tuh, aduh, separuh tahunan menahan. Liila fi Quraisy, nyambat Quraisy itu Quraisy, kada belajar malah menandakan. Dibuatnya ini. Ada belajar ini. Falyukhafif, ringankan. Sembahyang itu ringankan. Bila kita menjadi imam ringankan tuh baik zahirnya ataupun batinnya. Jadi jangan salah, jangan falyukhafif, maka hendak aja sembahyang itu cepat-cepat itu salah, itu salah. Mengertikan itu salah. Tapi ringankan tuh jadilah orang yang jadi imam itu orang yang segala-galanya orang melihat sedikit asal ringan, alhamdulillah sedikit jadi imam. Nah itu apa aja tuh kita imamnya apa aja tuh. Nah kalau di Karimpang itu rancak ulun papasan tuh. Kalau hendak 4 jam baca rawit dilancari dahulu, lancari bujur-bujur dipelajari kayak apa lagunya nang nyaman didengar baca rawit. Karena kita ini imami orang ketika baca maulid, orang mendengarkan jadi makmum, artinya kita nang baca rawit di muka, lamunnya kita nang baca rawit di muka nang ini nang pahit bejujuk pahit sebenarnya itu bukan kacamata ada dasar matanya orangnya nang ini tadi kada lancar. Pertemuan kita namanya itu kita disuruh orang hancur. Nama aja. Namun jangannya orang tahu ahli maulid itu kada nama tahu. Oh tadi rawi anu ini semuanya rawi anu belum. Nama. Balikan apa? Hah? Bayang baca. Walaqad tapaksa. Ada orang walaqad tasoba. Ada walaqad tapaksa. Nabi Muhammad sembahyang itu nang bujur-bujur melarutakan dan menghanyutkan zikir di dalam sembahyang, karena jalalnya Allah dan jamalnya Allah. Asik kepada kita mengenal, walau misalnya sembahyang tahajud lah udah 2 rakaat aja atau banyak kayak orang, tapi sembahyang tahajudnya tuh bujur-bujur betul maknina bujur
diasyiki buyur-buyur, apalagi nang kayak malam tadi nang kita panggilkan malam tadi di majelis ke apa, kada mengangkat takdir dahulu kecuali dapat menyaksikan Rasulullah di dalam setiap gerakan kita. Kalau tadi jamalullah lawan jalalullah, nang ini Rasulullah ulang nang mana? Nang ngaran jalalullah, nang ngaran jamalullah itu sebenarnya adalah Rasulullah. Maka tadi jarak kita memandang gerak dan diam itu tadi jalalullah, nang menggerakkan Allah, nang mendiamakan Allah. Kenapa diletakkan Rasulullah pulang? Pertanyaannya mengertilah, nang digerakkan, nang didiamakan itu siapa? Kalau Allah nang menggerakkan, kita kadang melihat Allah. Kalau Allah nang mendiamakan, kita kadang melihat Allah mendiamakan kita. Kita hanya kawa melihat nang nampak itu mazharnya, kenyataannya, kenyataan Allah. Ialah nang bangaran Muhammad. Mananya Muhammad? Kita memandang diri kita ini kepada asalnya langsung, jangan kepada diri kita yang bercongkong. Asal wujud kita ialah dari percikan nur Rasulullah SAW. Ini supaya paham nih kita bertahan, supaya tambah nyaman sembahyang tuh. Sembahyang uang kayak apa? Allah. Ada jaketnya. Sambil guli. Di mana? Allah. Ya kayaknya orang paham di bintangan itu tadi paham. Tidak ada. Ada orang wali, di antaranya yang ada di dalam kitab Syarhul Ainiyah, yaitu Syekh Daud At-Ta'i. Daud At-Ta'i ini sidin karena stroke. Itu mulai bahari juga stroke-nya ada rupanya, cuma sambatannya ya lain-lain. Kalau bahari kan karena penyakit lama ya, lumpuh ya, tetap stroke padahal. Nah tetapi si dia minta lawan Allah, ulun minta ya Allah, biar memberi ulun lumpuh pada kedayaan ini, karena memang aslinya ulun lumpuh pada kedayaan. Dia hendak menyatakan bahwa asli ulun mangka ini kan ulun riba, Tuhan ulun riba. Tapi ulun minta lawan dia mohon ya Allah, ketika waktunya ulun melaksanakan sholat, ulun minta dia sehatkan ya Allah. Bilanya waktu adzan, bangun jika kan ada kayak babakas sama. Tapi bilanya kena Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Mulai kada sawat membaca macam-macam lagi dengan warahmatullah kan ini mulai tak langsung, karena si diminta waktu sembahyang aja. Sikar bersemangat. Kenapa jadi nama itu? Karena nampak benar memandang Rasulullah di dalam sembahyang. Di luar nampak juga, cuman lebih asyik lagi. Beda bang, orang nang katuju menonton TV saurangan, kadang nang komentar itu dan ini, lawan orang nonton TV orang banyak, lalu sambil berpandiran, banyak nang terlewatkan. Kalau saurangan begitu fokus, misalnya nonton TV. Itu kisah Rasulullah tadi. Nah, kayak ini orangnya nang jangan ujar Imam Ghazali.
Jangan sampai ujar Imam Ghazali kita mengira bahwa pengenalan Rasulullah itu semata-mata hanya didapat sikin melewat malaikat Jibril. Jangan. Jibril itu malaikat yang paling mulia. Pimpinan seluruh malaikat adalah Jibril. Malaikat apanya? Rohaniyin, karubiyin, muqarrabin. Sampai dia malaikat tuh pada namanya, pangkat-pangkatnya aja. Yang memimpin seluruh itu adalah malaikat Jibril. Namun ketahuilah bahwa Jibril andai kata disandingkan lawan Rasulullah, hadza fitratun min nuri. Jibril hanya fitrah satu tetes embun, bukan satu tetes titik kayak bayu hujan, karena satu tetes embun nurnya Rasulullah. Ada apa-apanya malaikat Jibril. Maksudnya ada apa-apanya dibanding Rasulullah, bukan ada apa-apanya kita menghina Jibril, ada. Cuma supaya kita paham aja kedudukan. Bahkan apa aja Jibril itu dipadahkan gurunya Nabi Muhammad itu di alam tamsil, di alam ibrah, yang menjadi pelajaran bagi umat Nabi Muhammad SAW, bahwa orang yang menuju Allah kata Allah kata berguru. Makanya martabat Jibril itu adalah murabbi mursyid pada waktu malam Isra Mi'raj bagi Rasulullah. Kenapa itu? Karena Jibril langsung daripada Hadratullah, yang memerintahkan Jibril tuh memimpin Nabi Muhammad malam itu Allah. Makanya orang murabbi mursyid itu kada kawa bapak paraga, kada kawa. Memang orang yang memang dapat izin dan dapat perintah untuk dapat membimbing murid-muridnya, itu murabbi mursyid. Kalau orang kada dapat perintah dari Hadratul Rasul, kada kawa. Kalau bang ada sekolahnya jadi murabbi mursyid itu kada ada. Dia dapat izin dan perintah karena kayak itu benar lain. Nggak sesuai pulang orangnya yang memang dapat yang ini tadi, dapat menduduki martabat murabbi mursyid ini tadi. Sidin pertama memang sudah selesai melakukan perjalanan menuju Allah itu sudah selesai perjalanan ini. Secara ringkasnya kayak ini aja nah. Maksud selesai melakukan perjalanan menuju Allah, wasil ilallah, ma'rifat kepada Allah, berhasil menundukkan nangbangaran nafsu. Nafsu tadi ada bandak di lain, bandak di diri kita. Sehingga sidin sudah ngaran orang sudah berhasil, ngaran orang tuh ada bisi musuh itu seikungannya. Bila musuh nang itu berhasil sudah dilumpuhkan, kada perlu lagi kalau perang kira-kira. Kenapa yang diperangi? Anak orang ini kawan, orang ini julak, orang ini suana. Mengapa ini siapa padaan juga? Nang diperang itu musuhnya kalah sudah, lamunnya kalah musuh, maka musuh nang ini juga nang mau ulah kita kada kawa hendak lawan Allah Ta'ala aja. Gara-gara musuh nih penghalangnya nang ini sudah kalah, kada lagi nama halangi, hanya lawan Allah aja lagi. Bahasa Sayyid Amin Qutbi, pemburuan guru sekumpul, jar guru sekumpul di waktu aku di Makkah, terakhir pesan Sayyid Amin Qutbi lawan aku, ya Syekh Zaini, mengiau guru tu Syekh Zaini. Saya Amin Qutbi saking takutnya sih pengurus lagi lagi ya Syekh Zaini umhu nuqatal
Apa? Hilangkanlah, hapuslah titik yang ada di huruf ghain, maka jadilah ikam huruf ain. Titik itu aja. Mau ulah huruf ain itu pada jadi ain. Ain itu apa? Karena ain itu ainul wujud. Wujud Allah Ta'ala itu kalau bisa dikenali kenapa? Karena ada titik, satu titik itu aja, sehingga ngarannya bukan ainul wujud tapi ghairul wujud. Tak ingkuti kita langkah ada isi wujud ghair lain ghair ayat itu aja. Jadi perjalanan orang kepada Allah kenapa jadi bisa sekedip di mata aja? Kenapa Rasulullah Isra dan Mi'raj itu bakasi yang duduk aja belum hilang lagi, hangatnya tuh belum hilang lagi. Kenapa jadi sudah berguling? Maksudnya itu tadi, saking cepatnya Rasulullah itu tadi melakukan perjalanan mengenal Allah secepat, lebih cepat dari perjalanan burak. Hanya sekedip sudah selesai. Bila sudah hilang titik ghair, ainul wujud. Bila titiknya itu tadi kada hilang, berarti ghairul wujud. Ya, nafas itu kemari kita dalam sembahyang, itu hayal, layau, iya itu karena ghair. Titik ain itu masih ada. Lalu ngarannya kada boleh sampai ain. Ini huruf apa ini? Ada huruf apa ini? Ain, salah. Bila bertitik ini ngarannya lain. Nang tadi itu ain, kenapa? Ya ada bertitik. Titiknya di mana? Di atas sablon di kepala. Mau di sini titiknya tuh. Iya nang jadi nang ngalihai. Orang dong diikat orang di sini lah. Anda kurang dulu nah. Ya, hah? Makanya orang jadi melihat nang buah nang apa aja nang berbual di sini yang ada peluang di sini mau juga ngalih ini ternyata soal lawan kawan itu ngalih itu ya malah persoalan yang itu lawan kawan kita harap yuk dijut mau apa di sini pulang dijut nggak tahu apa lagi. Nah titiknya di sini aku mau berhasil ini dihilangkan noktahnya yang ini selesai perjalanan, selesai. Kada lagi nomor begitu ini. Makanya jangan bingung bila andai kata bertamuan orang nang bujur-bujur hebat itu pinanya pina damai-damai aja, pina biasa-biasa aja gitu. Orang sudah jadi perjalanan orang sudah selesai. Coba lihat pelet bisa ikut pelet aja. Mulai awal tuh orang bertimpas, bertumbak, orang di bomnya, orang senjatanya, sepanjang sampai itu aja sudah habis musuhnya apa? Mau buka tanya dengan kawan lagi mana? Ya Allah, lalu ada ya tulisan kena terkait. Ada aja langsung detailnya. Nah, orang tuh yang mengulut aku di sini. Nah, apa baca sini Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hebat jemaah. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita zahir batin, seumur hidup dosa kedua orang tua kita, dosa seluruh keluarga kita, anak bini kita, jiran tetangga kita, dan seluruh orang-orang yang membantu dan cinta kepada kita. Kabul segala hajat, disembuhkan segala penyakit, dimudahkan segala urusan untuk segala apapun dunia dan akhirat. Ala hadhihi likulli niyatin salihah wa kulli man bihi syekhi wa salafun salihun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim.